Halo Healthy People, pada kali ini Passion Palm melakukan survei bersama mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi BEM FK Unmal. Berikut deskripsi singkat dari organisasi. BEM FK Unmal merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kompetensi profesional, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. BEM FK Unmal periode 2023-2024 bernama Kabinet Cakra Athena. Selanjutnya, informasi mengenai struktur organisasi dari BEM FK Unmal. Kami melakukan survei bersama beberapa anggota dari Departemen Kastrat dan Departemen Etif. Temui tim kami yang beranggotakan Ria Delvinatarian dengan NPM 2317051027, Wildan Mukmin dengan NPM 2317051080, Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Berikut ini merupakan hasil dari survei kami. Passion Paul, your healthy bestie. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para audiens sekalian, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan produk aplikasi kami yang bernama Passion Pal. Passion Pal merupakan aplikasi pelopor ekosistem kesehatan digital dengan misi untuk menyederhanakan akses ke layanan kesehatan di Indonesia dengan mengatasi masalah pengguna melalui layanan yang mudah diakses, dapat diandalkan, dan berkualitas. Baik, langsung saja informasi mengenai aplikasi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra. Nama saya Wildan Mukmin. Saya Dede Vinatarian. Baik, selanjutnya masalah yang kami angkat dari aplikasi kami yaitu mengenai sistem kesehatan di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan. Yang diantaranya itu yang pertama ada sulitnya mengakses informasi kesehatan. Yang kedua yaitu layanan kesehatan yang kurang optimal dan waktu tunggu yang lama. Selanjutnya untuk solusi dari masalah-masalah tersebut yaitu kami mengembangkan perangkat lunak dengan tujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan, meningkatkan efisiensi sistem kesehatan di Indonesia, dan juga mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan. Adapun produk-produk dari aplikasi kami, produk utamanya atau produk unggulannya itu terdapat fitur jadwal kesehatan, daftar antrian kunjungan rumah sakit. Jadi fitur ini membantu pasien untuk mendaftarkan antrian tanpa harus ke rumah sakitnya. Kemudian ada fitur berkonsultasi dengan dokter melalui chat room. Kemudian produk selanjutnya, fitur unggul selanjutnya itu terdapat riwayat kunjungan, di mana riwayat kunjungan ini direkam berdasarkan daftar kunjungannya melalui aplikasi kami. Kemudian ada fitur berkas rekam medis. Fitur ini menampilkan berkas-berkas yang diberikan oleh rumah sakit melalui aplikasi kami. Dan yang terakhir ada fitur pembayaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada market size dari aplikasi kami. Market size-nya itu pada awalnya aplikasi kami ini fokus untuk memasarkan pada satu rumah sakit, terutama yang ada di Bandar Lampung. Tapi nanti seiring berkembangnya dengan teknologi dan berkembangnya aplikasi kita akan mengusahakan untuk berkembang lagi untuk di luar daerah Bandar Lampung. Nah, untuk market opportunity-nya, yang pertama itu kita mengambil dari layanan pemeliharaan penggunaan aplikasi oleh mitra yang bekerja sama-sama kita. Terus dari 10% pembayaran pasien yang melakukan konsultasi di room konsultasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Febrina. Oke, selanjutnya itu ada bisnis model. Yang pertama itu konsepnya. Konsep kami itu memberikan solusi untuk masalah layanan yang ada di fasilitas kesehatan dan memfasilitasi akses pasien ke layanan ini. Untuk strateginya itu kami menghasilkan pendapatan dengan menyediakan layanan konsultasi dan fitur berita yang ada di aplikasi kami. Untuk promosinya itu rencananya kami akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain.
Oke, kemudian saya akan membahas tentang analisis kompetitor pada aplikasi kami yang berbasis pada kebutuhan rumah sakit. Di sini kami menyadari bahwa keunggulan aplikasi kami itu dibandingkan dengan aplikasi yang beredar seperti Halodoc dan Satu Sehat itu keunggulan di aplikasi kami itu manajemen antriannya. Nah, di sini aplikasi kami mengurangi waktu tunggu pasien yang mendaftar di rumah sakit. Next saja. Next. Nah, ada pula keunggulan kompetitif kami itu pertama sistem yang aman untuk menyimpan dan mengelola data seperti data identitas pasien seperti KK dan KTP yang ada di aplikasi. Kemudian efisiensi waktu bagi pasien dalam melakukan pendaftaran seperti tadi kelola antrian yang enak kan karena aplikasinya secara online. Kemudian fitur yang digunakan mudah untuk bahkan pengguna baru. Kemudian akses karena aplikasi kami menggunakan mobile itu bisa diakses dari mana saja, kapan saja dan kapanpun. Dan yang terakhir harga konsultasi ini dimulai dari harga yang paling rendah untuk konsultasi dengan dokter hingga harga yang cukup tinggi itu tergantung fleksibilitas dari pasien yang ingin mendaftar konsultasi. Nah, yang terakhir manfaat aplikasi kami. Yang pertama pengurangan waktu tunggu. Karena aplikasi ini diakses secara online, ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu yang biasanya terjadi di rumah sakit. Kemudian peningkatan produktivitas bagi staf. Ini kami menyediakan akses bagi staf rumah sakit untuk mengelola antrian dan informasi pasien melalui aplikasi ini sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan. Aplikasi kami menyediakan informasi detail mengenai ketersediaan kamar seperti VIP dan lain sebagainya dan layanan-layanan yang ada di rumah sakit tersebut yang membantu pasien dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, terakhir, aplikasi kami juga integrasi dengan layanan kesehatan lainnya yang memungkinkan mengkoordinasi berbagai aspek seperti data rekam medis dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan desain dari aplikasi kami. Yang pertama, aplikasi kami ini memiliki 4 akses, itu pasien, dokter, rumah sakit, dan admin. Nah, untuk pertama itu kita akan bahas di desain untuk pasien. Saya permisi ya. Jadi dalam aplikasi itu biasanya pertama itu harus ngapain sih? Login ya. Jadi untuk login di aplikasi kami ini, pasien diharuskan memasukkan alamat email dan kata sandinya, kayak login biasa lah gitu. Nah, kalau misalkannya pasien lupa kata sandi, fitur kami ini menyediakan layanan lupa kata sandi, di mana bisa klik aja lupa kata sandi di sini. Kemudian disuruh memasukkan alamat email atau nomor telepon yang pernah didaftarkan sebelumnya. Lanjut, sistemnya akan memberikan kode verifikasi. Setelah kode verifikasi diberikan, kemudian pasien dianjurkan untuk membuat kata sandi baru. Jadi setelah membuat kata sandi baru akan bisa masuk ke aplikasinya. Nah, kalau misalkan pasiennya belum punya akun sama sekali, pasiennya bisa melakukan pendaftaran akun yang ada di bawah sini, di bawah tombol daftarnya. Jadi klik aja daftar, terus ada beberapa data yang perlu dimasukin sama pasien kayak nama dan lain-lain itu. Kemudian klik daftar, lalu akan diberikan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini biasanya 6 digit untuk keamanan aplikasi. Kemudian klik masuk dan otomatis langsung masuk ke halaman berandanya. Nah, di halaman beranda aplikasi kita ini ada beberapa fitur yang ditampilin. Terus ada profil rumah sakit dan berita-berita terbaru dari aplikasi kami. Nah, jika pasien ingin melihat informasi mengenai rumah sakit yang bekerja sama dengan kami, pasien bisa lihat detail rumah sakit yang ada di sini. Bisa diklik aja dan sistem akan menampilkan informasi profil rumah sakit, terus informasi mengenai tempat tidur yang disediakan di rumah sakit, ada layanan yang diberikan juga. Kemudian tenaga kerja yang tersedia di rumah sakit atau tenaga kerja yang terdaftar di rumah sakit.
Selanjutnya, kami akan membahas fitur yang tersedia pada aplikasi kami secara satu persatu. Yang pertama itu ada daftar antrian kunjungan, kemudian ada jadwal kesehatan, riwayat kunjungan, fitur rekam medis, konsultasi dengan dokter, kemudian fitur pembayaran dan juga fitur berita yang sudah ditampilkan di beranda sebelumnya. Yang pertama kita coba untuk daftar antrian kunjungan. Nah, di aplikasi kami ini terdapat 2 layanan yang disediakan seperti layanan BPJS dan layanan umum. Yang membedakan dari 2 layanan ini itu dalam form pendaftarannya. Kalau kita pilih BPJS, di form pendaftarannya itu ada format untuk mengisi nomor BPJS yang digunakan. Ya, setelah diisi formnya, tekan tombol kirim, kemudian sistem akan memberikan nomor antrian, di mana nomor antrian ini bisa disimpan oleh pasien dengan menekan tombol simpan. Selanjutnya itu kita ke fitur jadwal kesehatan. Untuk jadwal kesehatan ini membantu pasien dalam mengelola kegiatan atau aktivitasnya melalui aplikasi. Jadi jadwal kesehatan ini direkam berdasarkan daftar antrian kunjungan sebelumnya, di mana menampilkan informasi mengenai tanggal, waktu, informasi dokter yang berkaitan, dan juga ruangan yang disediakan. Selanjutnya fitur riwayat kunjungan. Nah, di fitur riwayat kunjungan ini ada timeline dan record ya, seperti yang bisa dilihat. Di timeline ini menunjukkan status dari kegiatan pasien yang ada di rumah sakit, apakah sedang berlangsung atau telah selesai. Jadi selanjutnya itu ada di record. Nah, record ini menampilkan riwayat aktivitas pasien dalam rentang waktu beberapa hari. Jadi bisa di custom itu untuk hari tanggalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, atau dari tanggal 1 sampai pertengahan bulan. Kemudian fitur rekam medis. Nah, fitur rekam medis ini pasien bisa menerima berkas-berkas rekam medis yang diberikan oleh rumah sakit. Jadi kan kalau kita ke rumah sakit kadang kita bisa menerima berkas kayak hasil USG gitu kan. Nah, hasil USG itu bisa dikirimin rumah sakit lewat aplikasi kita. Supaya lebih aman, pasien ini diharuskan memasukkan kata sandi mereka supaya data-datanya itu tidak dilihat oleh pengguna lainnya atau oknum-oknum yang bersangkutan. Kalau sudah memasukkan kata sandinya, sistem kami akan menampilkan berkas-berkas yang tersedia berdasarkan kategorinya. Di sini banyak ya kategorinya, ada hasil lab atau hasil radiologi dan hasil-hasil selanjutnya itu. Dari berkas-berkas itu bisa di-download salah satunya atau mau download semua juga bisa. Selanjutnya itu fitur konsultasi dengan dokter. Nah, dari aplikasi kami ini menyediakan layanan konsultasi yang bekerja sama dengan dokter, sehingga dokter ini bisa melakukan pekerjaan sampingan. Jadi nggak harus kerja di rumah sakit, tapi juga bisa melewati aplikasi kami. Mana aplikasi kami ini pasien diharuskan untuk membuat janji terlebih dahulu dengan dokter. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, dia mau konsultasi dengan dokter apa, jadi ada kategorinya tersendiri. Jika ingin berkonsultasi bisa tekan tombol konsultasi. Selanjutnya konfirmasi. Jika ingin melanjutkan konsultasi, maka pasien diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, pembayaran ini kita mempunyai fitur tersendiri, ada namanya fitur pembayaran. Untuk mekanisme fitur pembayaran ini, saya akan dibantu dijelaskan oleh Dewi. Oke, izin ya semuanya. Di sini kakak ada yang punya Shopee. Ya. Nah, jadi sistem pembayaran kita tuh kurang lebih kayak Shopee ya. Di sini ada 3. Ada 3 menu, ada belum dibayar, berhasil, sama dibatalkan. Jadi di menu di belum dibayar ini, kalau misalnya kita klik dibatalkan, dia akan kesimpan di menu dibatalkan. Nah, di dalam menu bayar ini, kalau kita klik bayar, itu kita bakal ditawarin 2 metode. Yang pertama ada dompet, yang kedua itu ada kartu kredit ya. Mirip kan kayak Shopee. Nah, di dompet ini kita bisa milih mau pakai GoPay, Flip, Dana, atau OVO. Kita coba pakai GoPay ya.
Di sini kita klik bayar, kemudian akan ditampilkan desain tentang kode pembayarannya sama ID-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat detail dari transaksi yang kita mau lakuin. Oke, Nah, selanjutnya untuk cara bayarnya itu udah ditampilin di dalam desainnya. Jadi pakai platform lain kayak kalau misalnya kita ke Shopee gitu kan ya, pakai GoPay atau pakai Alfamart kan kita ke Alfamartnya baru bayar gitu kan ya. Terus bakal ada muncul notif pembayaran gitu kan. Nah, di sini ada notif pembayaran. Nah, di notif pembayaran ini ada status pembayaran apakah dia berhasil atau gagal. Kalau gagal dia bakal ditampilin desainnya kayak gini. Oke. Kalau misalnya pembayarannya ini gagal, kita bisa ulangin pembayarannya lagi dari awal. Kalau dia berhasil, di notifnya itu akan ada tampilan seperti ini, pembayaran berhasil. Kemudian jika kita ingin mencetaknya, tinggal klik aja cetak. Di sini pembayarannya akan tercetak struknya. Kemudian kalau kita klik konsultasi sekarang, kita akan menuju ke room konsultasi. Nah, di sini kita bisa ngakhirin konsultasinya itu dengan cara nekan tombol X ini. Oke, kita klik ya aja. Nah, tadi di pembayaran ini kan nggak cuma dompet, dia ada fitur kartu kredit. Nah, di kartu kredit ini kita bisa nambahin kartu kredit kita. Nah, caranya itu yang pertama kita tambahin kartu kredit. Nah, di sini bakal diminta nomor kartu kita, masa berlaku, terus CVV yang ada di kartunya itu sama nama pemiliknya. Kemudian kita simpan datanya, kita kirim dan akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Kemudian kita klik lanjut. Di sini data kartunya sudah tertambah ya. Di sini BRI di atas. Kita coba klik bayar ya. Oke, di sini mirip sama metode di dompet tadi, bisa lihat detail pembayarannya juga. Nah, kalau kita klik bayar, bedanya di kartu kredit ini kita disuruh masukin kode OTP gitu. Kemudian kita klik lanjut, sama seperti di dompet tadi, kalau kita klik cetak, dia akan mencetak struk pembayarannya. Kalau kita klik konsultasi sekarang, dia bakal masuk ke room konsultasi gitu. Oke, jadi bisa balik lagi kita ke fitur konsultasi dengan dokter. Jadi setelah pasien berhasil melakukan pembayaran, pasien bisa langsung melakukan konsultasi melalui room chat dengan dokter. Kemudian setelah itu dokter maupun pasien dapat mengakhiri percakapan konsultasinya dengan menekan tombol X. Masuk di luar nanti. Jadi konfirmasi tekan ya, kemudian ditampilkan riwayat konsultasi dengan berbagai dokter. Di sini sistemnya menampilkan riwayat chat di mana dokter ini sedang aktif atau sedang tidak aktif. Untuk fitur selanjutnya itu ada fitur pembayaran tadi ya. Jadi untuk fitur pembayaran ini dikhususkan dalam aplikasi kita untuk melakukan pembayaran konsultasi dengan dokter. Selanjutnya itu ada fitur berita. Nah, fitur berita ini kami menyajikan beberapa berita-berita, artikel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang sedang hangat di lingkungan kita. Jadi dari fitur berita ini kami juga bekerja sama dengan mitra percetakan atau mitra yang penerbitan artikel gitu. Jadi beritanya bisa dilihat oleh pasien. Oke, jadi berita ini merupakan fitur terakhir kita ya. Nah, selanjutnya di aplikasi kita ini kita mempunyai yang namanya profile. Di profile ini ada beberapa submenu. Yang pertama itu ada ubah akun, pengaturan tentang aplikasi, bantuan dan masukan, kebijakan privasi, syarat dan masukan, dan submenu untuk logout. Nah, untuk ubah akun ini biasanya kan akun dari pasien itu entah sengaja salah masuk informasi atau salah masukin foto, itu bisa kita ubah di submenu ubah akun. Jadi disesuaikan aja lagi informasi-informasinya, lalu tekan simpan dan data yang terbaru berhasil disimpan. Untuk pengaturan ini terdapat pengaturan bahasa yang dapat disesuaikan dan juga pengaturan notifikasi yang dapat disesuaikan. Tuh. Nah, selanjutnya ada submenu tentang ini berisi informasi mengenai aplikasi, versinya dari aplikasi kami dan juga pembaruan dari aplikasi kami.
Selanjutnya submenu bantuan dan masukan. Dari pengalaman-pengalaman pengguna, terutama pasien yang sudah dialami, pasien dapat mengirim pengalamannya melalui layanan bantuan ini dan juga dapat mengakses fitur masukan. Dari fitur-fitur ini atau submenu ini diharapkan pasien dapat terbantu dalam penggunaan aplikasi kami. Kemudian kebijakan privasi. Nah, di dalam submenu kebijakan privasi ini seperti biasa dalam aplikasi kan biasanya ada kebijakan tertentu yang dimana ada yang boleh dilanggar, ada yang nggak boleh dilanggar. Jadi sesuai kesepakatan aja di sini sudah disediakan kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh aplikasi kami. Selanjutnya submenu syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini sama seperti kebijakan yang dimana dalam fitur-fitur kami terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang disesuaikan. Jadi kami juga menggunakan data-data dari pasien ini tidak sembarangan. Ada perjanjiannya. Kemudian yang terakhir itu fitur lockout ya. Jadi kalau misalnya pasien udah nggak punya kepentingan dengan aplikasi kami, bisa keluar dari aplikasi ini. Nah, setelah ini kita masih punya akses dokter yang akan dijelaskan oleh Dea. Silakan Dea. Oke, selanjutnya kita masuk ke akses dokter ya. Di menu loginnya itu mirip sama pasien, bedanya itu dokter nggak bisa melakukan pendaftaran karena dokter itu ditambahin sama rumah sakit aksesnya. Jadi dia dapat password dan lain-lain itu dari rumah sakit. Nah, kalau dia lupa password, dia bisa di sini tekan menu lupa password sama seperti pasien tadi ya. Dia tinggal lanjut aja. Oke, di sini disuruh masukin password baru, kemudian masuk. Kita di sini masuk di berandanya si dokter. Nah, pertama ini ada sama kayak pasien tadi, ada menu profil rumah sakit, berita, terus ada fiturnya itu di dokter ada ruang konsultasi. Kalau di profil dokter, dia bisa lihat tentang informasi rumah sakit, di profil rumah sakit. Sama kayak di pasien tadi. Kemudian untuk di fitur berita sama di rumah sakit tadi, di pasien, dia bisa ngelihat berita-berita tentang keseharian yang sedang booming gitu kan. Selanjutnya masuk ke dalam fitur konsultasi. Nah, di dokter ini dia bisa melakukan konsultasi. Nah, jadi sebelum konsultasi ini dia bakal dapat notif dulu di menu notifikasi. Kemudian akan dilampirkan daftar pasien yang sudah mendaftar untuk konsultasi dan tentunya udah bayar ya. Karena kalau belum bayar dia nggak bisa ngelakuin konsultasi gitu. Kita bisa klik aja langsung dari notifikasinya untuk masuk ke daftar pasiennya. Nah, di sini dokter itu bisa balas chat konsultasinya dan bisa menambahkan catatan. Pertama kita coba untuk balas chatnya, terus akan ditampilkan room chatnya. Sama seperti pasien, dokter juga bisa mengakhiri percakapan dengan cara klik tombol X-nya ya. Sini dia akan diminta konfirmasi. Kemudian dokter juga bisa menambahkan catatan. Nah, jika sudah menambahkan catatan, dokter langsung saja mengirimnya. Kemudian akan ditampilkan arsip dari catatan yang tadi sudah dibuat. Di sini kita bisa lihat arsip catatannya. Kemudian di profil sama seperti pasien, yang beda itu di dokter ada riwayat konsultasi di bagian profil. Nah, di riwayat konsultasi ini terdapat daftar-daftar konsultasi yang udah dilakuin sama si dokter tersebut. Di sini dia bisa lihat riwayat chat dia, tapi di riwayat ini namanya aja riwayat, jadi dia nggak bisa lagi balas chatnya karena tadi udah diakhiri gitu. Jadi cuman lihat arsip aja. Oke, setelah itu dia juga bisa lihat riwayat catatannya. Jadi bakal ditampilin arsip catatannya. Oke. Untuk submenu yang lain di profil itu kurang lebih sama persis di pasien. Bedanya di tadi aja di riwayat konsultasi. Kemudian kalau dokter udah nggak ada urusan apa-apa lagi di aplikasi, dia bisa lockout juga.
Oke, sekian tentang dokter. Oke, mohon izin semuanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan untuk role admin. Nah, di sini sama seperti pasien dan dokter, admin juga bisa login. Kurang lebih fungsionalitasnya sama dengan pasien dan dokter tadi. Kalau misalnya kita pencet login di sini, akan langsung memunculkan dashboard, dan dashboard ini menampilkan chart dari pengguna aplikasi dan pemasukan dari berita. Nah, di sini juga di dashboard ada chart-chart lain yang ditampilin di bawah. Di sini chart data jumlah pengguna, kemudian data rumah sakit, sama pemasukan dari berita. Nah, di sini juga ada 5 menu ya, termasuk juga logout. Nah, di sini kita bisa mengelola data jumlah pengguna. Bisa pencet dari chart di sini atau dari menu sebelah sini. Kalau kita pencet, di sini akan langsung menampilkan data dari pasien. Nah, di sini admin bisa mengelola data tersebut, seperti melihat kata sandinya atau melihat detail dari akun tersebut. Misalnya kalau kita pencet dari detail salah satu pasien, akan menampilkan data-data yang udah pernah dimasukin oleh pasien tersebut. Nah, kemudian di sini juga admin bisa edit data yang udah dimasukin pasien. Ketika kita daftar lewat pasien tadi, itu bisa diedit oleh admin. Dan admin juga bisa menyimpan perubahan tersebut. Nah, kalau misalnya data akun ini udah nggak diperlukan, admin juga bisa menghapus data tersebut. Di sini sebelum dihapus akan memunculkan peringatan terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah data ini benar-benar ingin dihapus. Kalau tidak jadi ingin menghapus, bisa mencet batal, atau kalau benar-benar mau menghapusnya, bisa klik tombol yang hapus. Nah, di sini bukan cuma data pasien yang dapat dikelola oleh admin. Di sini juga ada data dari dokter, karena dokter juga memiliki akun, dan sama staf. Di sini bedanya, dokter dan staf itu bisa ditambahkan oleh admin. Sedangkan pasien tadi tidak bisa ditambahkan oleh admin karena pasien mendaftar sendiri dengan kebebasan sendiri. Sedangkan kalau dokter atau staf dari rumah sakit itu bisa ditambahkan oleh admin sesukanya aja kalau dibutuhkan. Oke, selanjutnya di sini menu dari data rumah sakit. Nah, ketika dipencet di sini akan menampilkan profil dari rumah sakit, yang dimana profil di sini udah ditampilin di halaman dokter dan pasien tadi. Kemudian di sini juga ada fasilitas-fasilitas seperti tempat tidur yang bisa dilihat dari ini. Kemudian bisa melihat layanannya. Kemudian tenaga kerja yang bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, di sini juga data dari layanan dan tempat tidur dan profilnya tadi bisa diedit oleh admin. Nah, di sini datanya bisa diedit atau bisa ditambahkan di bagian bawah dari form. Ini akan memunculkan form kosong yang akan diisi dan bisa disimpan oleh admin. Nah, kemudian bukan hanya fasilitas-fasilitas dari rumah sakit yang dapat diedit oleh admin. Di sini juga admin bisa mengedit data dari tampilan rumah sakit. Kemudian selain diedit, admin juga dapat ngeprint atau mendownload data tersebut. Nah, contohnya di sini dari data tenaga kerja. Data ini bisa di-print sesuai ukuran yang kalian inginkan juga. Jadi kalau misalnya kita pencet print, di sini akan muncul format PDF yang bisa di-download. Oke, yang terakhir di sini ada fitur kelola berita. Nah, di sini admin bisa menambahkan berita atau mengedit berita yang udah diposting tadi, yang ada di halaman dokter dan pasien. Nah, kalau misalnya kita pencet edit di sini, ini akan mengedit berita yang udah terpost atau terposting, dan juga bisa disimpan. Pencet tombol simpan. Atau untuk menambahkan berita baru yang akan ditampilkan di halaman dokter dan pasien, itu dapat dipencet tombol tambah di sini dan bisa diupload juga. Nah, jika admin sudah tidak ada keperluan dalam aplikasi,
admin bisa melakukan logout atau keluar dari aplikasi dengan menu yang ada di bawah. Dan di sini akan konfirmasi terlebih dahulu apakah admin ingin benar-benar keluar dari aplikasi. Nah, jika iya, akan kembali ke halaman login. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari rumah sakit. Nah, di sini sama seperti fitur-fitur pada role sebelumnya. Di sini juga rumah sakit dapat melakukan login. Ya, terkhusus rumah sakit ini maksudnya staf dari rumah sakit. Kalau mencet login, sama seperti di halaman admin, dia akan menampilkan dashboard dari rumah sakit. Nah, yang pertama di sini ada chart pengunjung terakhir dari rumah sakit tersebut. Nah, kalau dari tampilan itu, ini menampilkan beberapa bulan dan jumlah penggunanya secara vertikal dan bulan secara horizontal. Nah, di sini di bawah dari chart pengunjung terakhir, di sini ada loket yang sedang berlangsung. Di sini misalnya loket A, nomor antrian 001. Kemudian data transaksi bisa juga dilihat dari bawah sini, atau yang terakhir berkas rekam medis. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat loket yang sedang berlangsung, bisa dari dashboard atau bisa mencet menu yang ada di sini. Misalnya saya mencet dari menu sini. Nah, di sini akan menampilkan daftar antrian yang tersedia atau yang sudah pernah mendaftar di aplikasi ini. Misalkan loket A, ini ada beberapa pengunjung yang udah mendaftar antrian. Terus di sini ada loket B, di sini ada loket C. Nah, rumah sakit juga bisa melihat detail dari siapa sih yang antri tadi, yang daftar di rumah sakit, di pasien. Ini untuk melihat detailnya. Terus rumah sakit juga bisa mengubah atau mengedit dari data yang udah didaftarkan dan menyimpannya juga jika sudah diubah. Kemudian sama seperti tadi, data ini juga bisa dihapus secara permanen dan akan menampilkan tombol konfirmasi dulu sebelum datanya dihapus. Jika ingin dihapus, akan memunculkan notifikasi benar-benar dihapus. Oke, selanjutnya di sini fitur selanjutnya ada rekam medis. Nah, di sini rumah sakit dapat melihat daftar dari pasien yang ada berkas rekam medisnya. Nah, di sini kalau misalnya kita pencet detail, nah, akan memunculkan berkas-berkas yang tersedia pada pasien tersebut. Nah, di sini juga rumah sakit dapat mengunduh ya, mengupload file. Nah, tinggal tarik aja filenya ke sini, nanti bakal muncul lagi berkas rekam medis di bawah sini, akan nambah. Udah. Oke, itu aja mungkin ya dari fitur rekam medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Oke, izin masuk lagi ya. Di rumah sakit selanjutnya itu ada data transaksi. Nah, sebelum ke data transaksi, sama seperti pasien dan dokter, di rumah sakit juga ada menu notifikasi. Nah, notifikasi ini isinya status pembayaran dari si pasien yang melakukan konfirmasi konsultasi. Nah, kalau kita klik di sini akan masuk ke menu data transaksi. Nah, di sini rumah sakit akan memiliki data pembayaran dari pasien yang sudah melakukan konsultasi. Nah, data ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggaji dokter yang nantinya bakal diurus sama rumah sakit, dokter yang udah melakukan konsultasi. Oke, selanjutnya itu di riwayat kunjungan. Nah, di pasien tadi kan ada riwayat kunjungan. Nah, pasien itu kan cuma melihat aja riwayat kunjungan. Nah, tapi kalau rumah sakit ini dia mengelola data riwayat kunjungannya. Jadi kalau misalnya staf itu ada pasien masuk gitu kan, dia akan melihat status kunjungannya, apakah pasien itu sudah selesai atau belum melakukan kunjungannya gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa edit. Kita klik aja di sini. Setelah selesai, kita klik simpan, kemudian data riwayat kunjungannya akan terupdate di pasien juga gitu. Nah, rumah sakit ini juga bisa melakukan logout sama seperti akses yang lain. Kemudian ada konfirmasi. Oke.
Itu saja penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Febrina. Baik, jadi itu merupakan desain-desain dari aplikasi kami. Kan setiap tools-nya atau aksesnya itu memiliki desain yang berbeda. Menyesuaikan juga sih, karena logikanya kan rumah sakit nggak mungkin kerja melalui handphone. Jadi kita bikin tampilannya itu berupa desktop atau melalui komputernya. Begitu juga dengan admin. Jadi admin itu bisa melakukan pengelolaan aplikasinya melalui tampilan desktop atau tampilan komputer. Oke, jadi itu sekian dari penjelasan desain kami. Silakan bagi audiens jika ada pertanyaan. Iya, Boleh? boleh. Izin bertanya ya. Jadi kalau kan ini pasien itu membayar ya sebelum berkonsultasi itu tuh membayar dulu ke si aplikasi ini. Nah terus nanti untuk pembayaran ke dokternya yang berkonsultasi sama pasien itu tuh si dananya tadi melalui rumah sakit dulu atau si dokter langsung dapat dana dari aplikasi gitu. Izin jawab ya. Untuk pembayaran dokter, tadi kan udah dijelaskan di akses rumah sakit itu ada data transaksi. Nah, jadi si dokter ini dapat pembayaran nggak langsung dari aplikasinya, langsung ditransfer aplikasi gitu enggak, tapi melalui rumah sakit. Jadi rumah sakit yang ngegaji dokter lewat data transaksi yang ada di aplikasi gitu. Jadi nggak langsung dari aplikasi. Sudah cukup menjawab. Terima kasih ya. Ya. Silakan jika ada yang bertanya lagi para audiens. Izin bertanya, Ya, silakan. kalau apakah aplikasi itu bisa merekam kunjungan pasien nggak yang datang langsung ke rumah sakit atau hanya merekam yang akan mendaftar melalui aplikasi? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi kan tadi di pasien dijelaskan kalau ada fitur daftar antrian kunjungan di aplikasinya. Nah, kalau misalkan pasien ini pengen daftar kunjungannya langsung ke rumah sakit, itu tentu aja nggak ke-record dari aplikasi si pasien. Tapi nggak menutup kemungkinan berkas-berkas atau arsip-arsip dari riwayat kunjungannya si pasien ini ke-record. Tadi kan di rumah sakit itu ada fitur daftar antrian. Nah, di rumah sakit ini, staf rumah sakit bisa menambahkan data dari antrian pasien yang tidak mendaftar melalui aplikasi. Jadi kalau misalkannya pasien dia punya akun tapi nggak daftar secara aplikasi, bisa ditambahkan oleh rumah sakit. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya apakah Ada lagi? ada pertanyaan lagi? Izin menjawab. Izin bertanya. Izin bertanya. Ini dia nih ya. Ya. Izin bertanya. Jelasin dong gimana detail sistem rumah sakit di status riwayat. Bagaimana administrator melihat apakah mereka sudah selesai atau masih mendapatkan pelayanan? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi ditanya bagaimana administrator melihat sedang berlangsung atau tidak. Iya. Nah, di sini kan lewat riwayat kunjungan. Di sini terlihat bisa dilihat data ini pasien ini lagi berlangsung atau telah selesai. Kalau di sini kan sedang berlangsung, dia masih merah kan. Nah, tapi kalau di sini yang hijau berarti udah selesai. Sama-sama kayak di pasien juga kan bisa ngeliat di bagian menu riwayat kunjungan ya. Nah, di sini kalau misalnya udah selesai, kayak sedang berlangsung, mau diselesain juga bisa. Bisa diganti di bagian rumah sakit, bisa ganti. Yang tadinya sedang berlangsung ini jadi telah selesai. Nanti kalau misalnya di save, dia bisa nyimpen. Jadi yang tadinya merah, yang masih berlangsung jadi hijau lagi gitu. Apakah sudah menjawab? Izin nambahin ya. Mungkin di realnya di rumah sakitnya itu kan kita bertanya-tanya tuh gimana caranya bisa tahu apa dia masih dapat pelayanan, apa udah selesai gitu kan ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu kan kalau ada yang mau berobat itu kan dikasih antrian. Nah, kalau udah gilirannya bakal dipanggil kan. Nah, jadi si staff itu bakal ngelihat dari daftar panggilan antriannya. Kalau misalnya antriannya itu udah lanjut, tandanya dia udah selesai melakukan pelayanan gitu. Boleh tanya lagi nggak? Boleh.
Itu kan si rekam medis itu tuh ada di aplikasi ini tuh kan tertera ya, bukan maksudnya kayak itu memang ada passwordnya buat kita, buat pasien tahu hasil rekam medis buat baca ulang gitu. Ada jaminan nggak sih kalau misalnya rekam medis ini nggak akan bocor kemana-mana? Soalnya kalau di dunia kedokteran rekam medis itu yang boleh tahu cuman antara dokter sama pasiennya, itu nggak boleh ada yang tahu lain orang lagi gitu. Aku izin menjawab ya. Jadi kan tadi ada 4 akses ya. Kita juga dari 4 akses itu membatasi dari loginnya, dari pendaftaran akunnya. Tadi sudah ada beberapa syarat dan ketentuan. Juga ada kebijakan privasi. Nah, di mana itu kita membuat pengamanan double atau pengamanan 2 kali untuk fitur rekam medis, di mana pasien itu harus memasukkan kata sandinya. Nah kan kalau udah kata sandi itu udah pribadi ya, udah arsip pribadi. Jadi ya dari situ diharapkan sudah cukup membantu dalam pengamanannya. Nah, untuk kebijakan tadi dokumen itu hanya pasien dan dokter yang boleh tahu. Jadi dari rumah sakit ini dia kan pasti ada asisten dosen mungkin, asisten dokter mungkin ya. Jadi asisten dokternya itu juga punya akses buat akses rumah sakit, aplikasi rumah sakit. Jadi nggak dari staf atasnya atau staf lain yang masukin si berkas rekam medisnya itu. Nah, dari admin juga kan tadi nggak ada fitur untuk mengelola berkas rekam medisnya. Jadi cuma staf dan dokter dan pasien yang utama. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jika dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Kurang lebihnya itu saja dari aplikasi kami. Untuk kesimpulan yang dapat diambil bahwa aplikasi Passion Pal ini diharapkan dapat memudahkan dan membantu pasien dalam mengakses rumah sakit atau layanan kesehatan yang ada di Indonesia, baik fasilitas yang ada di daerah atau fasilitas yang ada di kota. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tersedia. Ya, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.